Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran kali ini, saya mohon ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama. Siapa ketua kelasnya? Tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Ya. Saya absen dulu. Lilis, Nurhani Mas. Linda. Lisa Juwana. Maratus. Maya Dwi. Melandri. Melani. Mutia. Nadia Ayu. Naimatul. Nandatri. Natasha. Nela. Ya. Masuk semuanya ya? Ya. Oke, sebelum ke pembelajaran kali ini supaya kita bisa fokus ke pembelajaran, Ibu mau ngecek fokus kalian. Jadi kita ice breaking dulu tentang Ibu berkata. Udah pernah, mungkin udah sering. Jadi silahkan dilakukan apa yang diperintahkan oleh Ibu berkata. Paham ya? Ya. Kita mulai. Ibu berkata, silahkan pegang mata. Ibu berkata, silahkan pegang hidung. Silahkan pegang dagu. Kenapa masih pada nggak fokus? Ada ibu berkatanya nggak tadi? Ya. Berarti kalau tidak ada ibu berkata, tidak perlu dilakukan. Coba sekali lagi. Ibu berkata, silakan pegang dagu. Ibu berkata, silakan pegang mata. Ibu berkata, silakan pegang kepala. Silakan pegang hidung. Masih ada 1, 2 yang nggak fokus. Jadi harus fokus. Coba sekali lagi. Ibu berkata, pegang hidung. Ibu berkata, pegang mata. Silakan pegang dagu. Ya, udah fokus semua. Nah, sekarang coba kita review materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita mempelajari tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Karena semakin canggihnya teknologi, kalau kita tidak bijak dalam memanfaatkannya, kita akan apa? Akan terjerumus ke teknologi yang tidak baik tersebut. Jadi kita harus bisa memanfaatkan dengan baik. Nah, di materi kali ini, materi selanjutnya, kita akan bahas tentang bukti beriman. Bukti beriman, di sini yang akan kita bahas ada 4. Jadi menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, sama menutup aib orang lain. Kira-kira kenapa keempat ini? Kok bukti beriman? Karena ketika seseorang sudah, apa? Ada yang mau menjawab? Coba menjawab, nggak apa-apa. Siapa tadi? Nggak apa-apa, coba. Jadi ketika seseorang sudah melakukan keempat ini, seseorang itu bisa menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, terus menutup aib orang lain. Nah, itu ditandakan seseorang ini adalah orang yang beriman. Jadi tidak hanya Islam aja, tapi udah beriman. Di sini nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ketika setelah materi ini selesai, yaitu apa? Diharapkan kalian nanti dapat menjelaskan cabang iman keempat tadi, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, sama menutup aib orang lain. Kemudian setelahnya dapat membacakan dalil atau ayat
terkait cabang iman tersebut. Kemudian juga bisa menganalisis caranya, gimana cara memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib orang lain. Serta ketika sudah menganalisis, bisa membiasakan sikap dan karakter dari keempat tadi. Bisa menepati janji, menjaga lisan, mensyukuri nikmat, sama menutup aib orang lain. Nah, sebelumnya silakan dilihat videonya sebentar. Duh. 以便使妻子发令住院，继续有钱。他是一个调整卫生的爸，这面对一个巨大的困境，以便使妻子发令住院，继续有钱。一个只有住6天的后，价值万元。 Silakan diperhatikan videonya, kira-kira kaitannya sama menepati janji apa? Oke, kira-kira dari video tersebut mungkin ada salah satu yang mau menyampaikan kaitannya dengan menepati janji apa? Ya, coba silakan yang keras ya. Dari video tersebut ada seseorang yang selalu amanah dan menepati janji meskipun mendapat ujian
Ya. Ya, betul ya. Tepuk tangan buat Natasha. Jadi kaitannya sama menepati janji, di video tersebut dia sangat berusaha menjaga amanah apa yang dipercayakan kepadanya. Dia rela menjaga barang tersebut meskipun dia tidak tahu entah itu ketemu pemiliknya kapan. Padahal dia sebenarnya punya kepentingan lain. Apa? Iya, menjaga istrinya. Istrinya sedang sakit, butuh uang, butuh pengobatan. Ternyata dia malah milih menepati janji tersebut. Nah, untungnya apa? Akhirnya dia ketemu dengan pemilik barang tersebut, terus dia juga bisa mendapatkan uang dan bisa membiayai pengobatan istrinya. Sebelum kita nanti ke proyeknya, proyek pembelajaran, akan saya sedikit jelaskan. Nah, ini. Langsung saja kita ke salah satu dalil tentang menepati janji. Kita baca bareng-bareng. Mulai dari ta'awud dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang artinya, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Ya, surat ke-23 ayat 8. Jadi ini salah satu dalil atau ayat tentang menepati janji. Seseorang yang menepati janji, maka dia nantinya akan beruntung. Jadi macam janji ada dua, janji kepada Allah sama janji kepada sesama manusia. Kalau kepada Allah itu contohnya tauhid, kita berislam, beragama Islam, beriman. Nah, kalau di Islam apa? Kita sudah mengucapkan syahadat, berarti kita ya berjanji kepada Allah, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan juga Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian janji kepada sama manusia yang sering kalian lakukan dengan temannya, dengan orang tua, apakah sering menepati janji atau sering ingkar janjinya. Terus ini contoh perilaku menepati janji. Tidak mengkhianati teman, terus memenuhi janji yang pernah diucapkan, sama melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati. Karena apa janji itu? Iya, janji hutang. Makanya kenapa wajib ditepati. Manfaatnya, kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Menjadikan salah satu ciri bahwa kita itu termasuk orang yang beriman. Kemudian bisa menjalin hubungan yang baik di lingkungan masyarakat. Kenapa? Karena terciptanya kepercayaan kepada kita. Jadi bisa menimbulkan wibawa kita terlihat baik di mata orang lain. Kemudian mensyukuri nikmat. Ini aja langsung. Contoh perilaku mensyukuri nikmat. Nikmat itu apa yang kita terima, apa yang diberikan Allah kepada kita, wajib kita syukuri. Gimana caranya? Iya, mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah yang artinya apa? Artinya segala puji, ya, segala puji bagi Allah. Kemudian bertutur kata santun, tawadu apa? Rendah hati apa rendah diri? Ya, rendah hati. Kemudian berakhlak mulia. Kemudian senang berbagi kepada sesama. Kemudian menjaga lisan. Contohnya ada itu diantaranya. Jadi bisa menghindari perilaku yang tidak baik dengan berkata yang jelek, berkata jorok, berkata tidak baik. Terus berkata bohong itu bisa dihindari. Nah, itu berarti dia sudah menjaga lisan. Terus menutup aib orang lain. Aib itu apa toh? Iya, aib itu keburukan. Intinya celahnya kita. Ketika aib itu terbuka, itu akan membuat kita malu. Makanya harus ditutup. Jadi jangan sampai kita membuka aib orang lain.
Karena kita sendiri juga tidak mau aib kita diketahui oleh orang lain. Nah, coba ini. Kalau dari yang kasus pertama, itu kira-kira contoh apa? Contoh? Tidak menepati apa? Iya benar. Ya, tidak menepati janji. Kenapa? Karena dia ibaratnya berjanji kepada kedua orang tua untuk sekolah. Iya, berangkatnya ke sekolah harusnya janjinya. Tapi ternyata dia malah tidak sampai sekolah, dia bolos. Kalau yang kedua udah jelas ya. Yang kedua, ya tidak bersyukur. Yang ketiga, yang keras apa? Ya, tidak bisa menjaga lisan. Kemudian yang keempat, itu apa? Iya. Menjaga aib? Iya. Membuka aib orang lain. Iya, tidak bisa menjaga aib orang lain. Oke, sekarang kita mulai untuk diskusi kelompoknya. Jadi diskusi kelompok ini nanti kalian dibagi 5 anak per kelompok. Jadi nanti setiap kelompok silahkan membuat quotes, kata-kata ataupun poster di Canva atau aplikasi yang lain. Sekreatif kalian. Jadi kaitannya dengan memenuhi janji, menjaga lisan, mensyukuri nikmat sama menutup aib orang lain. Nah, setelahnya kalau udah jadi, silakan karyanya dipresentasikan ke depan. Jadi nanti setelah karyanya udah jadi, bisa dikirimkan ke WA saya, baru nanti ditampilkan di sini. Bisa dimulai? Ya, silakan bareng sama kelompoknya dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ini di kertas ini ditulis nama kelompok kalian sama topik apa yang diambil. Enggak apa-apa. Kan ada 2 topik ya yang diambil. Bisa memenuhi janji atau menjaga lisan, mensyukuri nikmat, sama menjaga aib orang lain. Enggak apa-apa. Sama mana? Ini kan ini wis gak apa-apa. Tadi sing polose. Ya, kalau sudah selesai diskusinya, udah membuat karya poster tadi, silahkan saya minta kelompok 4 untuk maju ke depan mempresentasikan hasilnya.
Yang lainnya diperhatikan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang manfaat bersyukur untuk hidup. Yang pertama, mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Yang kedua, meningkatkan suasana hati dan kebahagiaan. Yang ketiga, meningkatkan rasa kepuasan hidup. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Yang kelima, meningkatkan rasa optimis terhadap masa depan agar lebih baik. Yang keenam, memperkuat hubungan sosial dengan orang lain. Yang ketujuh, membantu dalam menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat sebentar. Oke, sekarang kalau tadi kelompok 4 sudah mempresentasikan, kira-kira apa yang kurang dari hasil karya tersebut? Ada yang mau memberikan feedback? Putri, Wahyuni, kira-kira udah bagus atau masih kurang apa yang perlu dibenahi? Udah bagus ya? Ya. Perlu ditingkatkan lagi kreativitasnya, dipertahankan. Tepuk tangan buat kelompok 4. Boleh silakan kembali. Kelompok 5 dulu. Ya, silakan maju kelompok 5. Setelahnya nanti baru kelompok 1. Silakan kelompok 5 dulu. Oh, yang satunya. Ya. Yang lainnya diperhatikan. Ulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagus ya quotes-nya atau kata-kata tentang menepati janji, tepuk tangan. Coba dari kelompok 4 ada yang mau memberi feedback enggak? Kelompok 4 atau kelompok yang lain? Memberi feedback kira-kira kurang apa? Apakah kata-katanya terlalu sedikit atau sudah segitu aja biar mengena di orang atau gimana? Nah, ya, biar mudah diingat ya berarti. Ya. Udah, salam ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Setelahnya kelompok 1, silakan maju ke depan kelompok 1. Yang mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mempresentasikan hasil diskusi yang disebut menepati janji. Menepati janji, kepercayaan dimulai dari janji yang ditepati dan hilang dari janji yang dilanggar. Ya. Gimana kira-kira teman-teman tanggapannya? Bagus, sudah cukup bagus atau ada yang perlu diperbaiki kira-kira? Sudah cukup bagus ya?
Iya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kira-kira kesimpulan apa yang dapat diambil dari keempat materi tadi? Menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, sama menutup aib orang lain. Kira-kira kenapa kita perlu menjalankan keempat ini? Karena apa? Iya, bisa jadi. Karena kita beriman, tadi menjawabnya ya. Jadi keempat sikap ini bisa menjadikan tanda orang yang beriman. Ketika kita menepati janji, janji itu emang harus ditepati karena janji adalah hutang. Jadi jangan sampai kita menyepelekan janji. Kita gampang membuat janji dengan orang lain, terus akhirnya kita tidak bisa menepati. Itu jangan sampai. Karena janji itu adalah hutang yang nantinya bisa ditagih juga di akhirat. Nah, kemudian kalau mensyukuri nikmat, kita harus mensyukuri nikmat. Kenapa? Karena ketika kita mensyukuri nikmat, maka nikmatnya akan bertambah. Ketika kufur nikmat, maka akan dicabut juga nikmat itu dari kita. Kemudian kita juga perlu menjaga lisan. Karena kita gampang berucap. Lisan itu tidak bisa ditarik lagi ya ketika udah menyakiti orang lain, nanti orang lain sakit hati, terus kita ibaratnya membuat dosa dengan orang tersebut. Jadinya kita bisa menghilangkan dosa tersebut ketika seseorang tersebut bisa memaafkan kita. Termasuk menutup aib orang lain. Jadi tidak ada yang ingin aibnya diketahui oleh orang banyak, termasuk kita sendiri. Jadi jangan sampai kita membuka aib orang lain. Jadi kalau bisa harus bisa menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, sama menutup aib orang lain ya, supaya kita bisa menjadi salah satu orang yang beriman di sisi Allah, menandakan kita bertakwa. Nah, selanjutnya tugas di rumah. Ini nanti silahkan dikerjakan soal latihan bab 3 yang ada di buku paket. Nantinya dibahas di pertemuan selanjutnya. Sama dibaca-baca dulu bab selanjutnya, bab 4 tentang akhlak mazmumah. Nanti saya juga akan share LKPD yang akan kalian kerjakan di rumah, linknya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, ini balik dulu ke tempatnya masing-masing ya. Udah. Iya, dikumpulkan. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, saya minta ketua kelasnya lagi untuk memimpin doa sebelum pulang. Tempat duduk siap, gerak. Doa mulai.
selesai. Ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.